Allah tidak pernah melihat bagaimana postur tubuh kita. Si fulan mah sispek, si fulan kurus, si fulan gemuk, si fulan kurus, si fulan sispek, si fulan lagi banyak lemaknya. Enggak Allah lihat itu. Dan Allah tidak lihat warna kulit kita. Oh, saya mah hidung, saya bodas, saya bule, saya ente. Itu enggak bakal pernah dilihat oleh Allah. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Yang mana hati ini berkaitan dengan ruh. Nanti kalau kita bahasnya lebih panjang, intinya itu semua berkaitan. Nah, itu pun wajib kita perhatikan yang namanya ruh atau yang namanya hati. Gampangannya, kalau kita nanti membaca kitab tasawuf, itu akan dijelaskan dengan berbagai macam definisi tentang hati. Tapi kesimpulannya saya ingin bahas pada malam hari ini, hati itu bukanlah yang kita fahami segumpal darah yang ada di dalam diri kita. Kalau itu manusia pun bisa melihat, ada alatnya yang bisa melihat. Tapi kalau hati yang dimaksud di dalam Al-Quran, disuruh menjaga hati, tidak maksud dalam hadis disuruh menjaga hati, adalah maknanya dua. Satu, feeling yang kita rasakan. Feeling. Ini kita saat ini lagi duduk-duduk, apa feeling kita di dalam menyikapi duduk-duduk kita ini? Itu hati. Semakin feelingnya bagus, feeling ini nggak bisa tiba-tiba langsung jadi bagus. Harus ada tarbiyahnya, harus ada didikannya, harus ada hal yang membuat dia bersih. Feeling, kita rasanya apa duduk-duduk seperti ini? Ketenangan, kenyamanan, atau bahkan membuat diri kita ini betah. Itu namanya hati. Satu mana hati adalah feeling yang kita rasakan. Atau kita lagi di jalan, tiba-tiba ada yang ngelakson kita tanpa kita sadari dengan kencang, tiba-tiba ada suatu hal di dalam jiwa kita yang membuat kita ini mau marah, atau kita biasa-biasa aja. Itu satu hati namanya. Semakin kita membersihkan hati kita, semakin apa yang mengganggu diri kita, kita anggap biasa saja. Itu namanya Yang kedua, mana hati adalah al-gharar, mengambil ketetapan atas feeling yang dia rasa. Apa ketetapannya? Saya saat ini sudah merasakan nyaman di sini, saya sudah merasakan nikmat duduk dalam majelis. Sikap apa yang harus saya ambil? Oh, saya harus jaga adab. Saya harus bersyukur sama Allah. Nih lisan jangan berhenti untuk bertakbir. Nih lisan jangan berhenti untuk... Itu ketetapan yang diambil. Termasuk tadi, saat ada orang ngelaksonin dari belakang, kan feelingnya dapat tuh. Dia merasakan sesuatu apapun. Apa yang keluar dari feeling itu, itulah hati kita sesungguhnya. Makanya sering mendengar suatu peribahasa yang katanya teko akan mengeluarkan apa yang ada di dalam tekonya. Kalau misalkan tekonya isi susu, yang keluar susu. Kalau teko isinya enteh, yang keluar enteh. Begitulah kita. Kalau mau tahu isi hati kita seperti apa, lihat saat ada responisasi tentang perkara apapun, apa yang keluar dari mulut kita. Kalau perkara kotor, perkara yang tidak baik, oh maaf, hati kita masih sangat harus dibersihkan. Nah, ini penting kita untuk memperhatikannya. Nah, salah satu cara membersihkan hati yang kotor, yaitu dengan duduk kumpul-kumpul seperti ini. Dengan kita membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat yang namanya anak atau harta tidak akan bermanfaat sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan pernah bermanfaat yang namanya harta atau anak. Kita hari ini mungkin merasa gak punya harta, jangan takut. Atau sebaliknya, kita hari ini mungkin merasa harta kita paling banyak, bahkan kita mampu membeli apapun. Hati-hati, itu harta belum tentu membuat manfaat kita di hari kiamat. Dan hari kiamat itu suatu hal yang pasti, suatu hal yang nyata, suatu hal yang akan kita jumpai melalui keyakinan kita, melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kiamat itu dah datang. Kiamat itu akan terjadi. Semua orang akan menghadapi yang namanya yaumil mahsyar. Di hari itu, harta yang hari ini engkau miliki nggak manfaat sama sekali. Nggak bakal engkau punya uang triliunan atau punya ATM yang di dalam ATM-nya nominal nolnya tidak terhingga. Lain setriliun deh, mungkin terhingga nolnya. Nggak manfaat kamu punya harta. Anakmu yang mungkin hari ini bertitel S1, S2, doktor, ustadz, kiai, habib, tidak akan bermanfaat di saat itu. Lalu apa yang bermanfaat di saat itu adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat itu dimulainya dari sekarang. Kita harus membenahi. Selain memperhatikan fisik zahir kita, kita juga harus memperhatikan batin kita. Nah, salah satu cara membersihkan batin atau memberikan nutrisi yang bagus pada batin adalah dengan sering duduk-duduk kumpul di dalam majelis ilmu. Jadi kita duduk-duduk seperti ini, walaupun saya merasa banyak di antara kita yang nggak paham